Bismillahirrahmanirrahim. Wa amman nassu faqauluhu ta'ala. Adapun nas maka adalah firman Allah Ta'ala. Nas yang menjadi dalil terjadinya nasah ya. Bahwa nasah itu terjadi. Firman Allah Ta'ala, wa idza baddalna ayatan makana ayatin wallahu a'lamu bima yunazzalu qalu innama anta muftar. Wa idza baddalna ayatan, dan bila mana kami menggantikan suatu ayat, makana ayatin di tempatnya suatu ayat. Wallahu a'lamu bima yunazzalu, adapun Allah adalah tahu dengan apa yang diturunkan. Qalu, maka mereka berkata, innama anta muftar, hanya saja kamu adalah berbuat-buat bohong. Muftarin ini, muftarin asluhu muftariyun kan. Fi'ilnya iftara yaftari fahuwa muftarin asluhu muftariyun. Wa idza badalna, qalu ini adalah jawabnya idza. Apabila kami menggantikan suatu ayat di tempatnya ayat yang lain, qalu innama anta muftar, mereka mengatakan sesungguhnya kamu itu adalah berbuat-buat bohong. Wallahu a'lamu bima yunazzalu, ini jumlah mu'taridah. Jumlah mu'taridah, jumlah yang berada di tengah-tengah antara syarat dan jawab di sini. Al-ayatah. Wattabdilu, adapun tabdil yang ada dalam ayat di atas, badalna yastamilu ala raf'in wa isbatin, itu mengandung rafa dan isbat. Mengandung rafa penghapusan, wa isbatin dan penetapan. Wal marfu'u imma tilawatun wa imma hukmun. Adapun yang dihapus, yang dihilangkan, ialah ada kalanya bacaannya, dan ada kalanya hukumnya, dan ada kalanya kedua-duanya. Ada kalanya yang dihapus itu bacaannya saja, hukumnya tetap. Ada kalanya yang dihapus hukumnya, bacaannya tetap. Ada kalanya kedua-duanya sama-sama dihapus. Wa kaifa ma kana huwa raf'un wa naskhun, bagaimanapun adanya tabdil itu adalah raf'un wa naskhun, yang menghapus dan yang menghapus. Ini salah satu dari nas yang menunjukkan bahwa nasah itu ada. Fa in qila, jika lau ditanya, laisal ma'ni bihi raf'al munazzali, tidak ada apa yang dimaksud bihi dengan tabdil adalah menghapus sesuatu yang diturunkan. Fa inna ma unzila, karena sesungguhnya sesuatu yang diturunkan adalah la yumkinu raf'uhu wa tabdiluhu, adalah tak mungkin menghapus ma unzila dan mengganti ma unzila. Yang dimaksud dengan tabdil itu bukan menghapus apa yang sudah diturunkan, karena apa yang diturunkan tak mungkin dihapus. Lakinnal ma'niya bihi, akan tetapi adapun yang dimaksud bihi dengan tabdil, tabdilu makanal ayati, adalah mengganti tempatnya ayat, bi'inzali ayatin, dengan menurunkan ayat, badala malam yurzan, sebagai gantinya sesuatu yang tidak diturunkan.
Di sini ada tempat di dalam Al-Quran. Di tempat itu diturunkan suatu ayat sebagai gantinya sesuatu yang tidak diturunkan. Fayakunu ma lam yunazzal kal mubaddali atau kal mubaddali amma unzila, maka ada apa sesuatu yang tidak diturunkan itu seolah-olah seperti yang menggantikan apa yang diturunkan. Apa yang tidak diturunkan sebagai ganti dari apa yang diturunkan. Pernah kita menjawab hadza ta'assufun baridun. Ini adalah kesewenang-wenangan atau ngawur. Ngawur yang dingin adalah kesewenang-wenangan yang kesewenang-wenangan yang ada perang dingin dulu ya. Ini adalah ngawur. Fa innal ladzi lam yunazzal kaifa yakunu mubaddalan. Karena sesungguhnya sesuatu yang tidak diturunkan mana bisa dia diganti. Orang tak diturunkan mana bisa diganti. Wal badalu yastad'i mubdalan. Adapun ganti itu meniscayakan adanya mubdal, adanya sesuatu yang diganti. Kalau ada kata-kata badal ganti, kan berarti ada mubdal, sesuatu yang diganti. Tadi dikatakan yang dimaksud dengan tabdil di dalam ayat itu adalah menurunkan ayat dia sesuatu tempat sebagai gantinya sesuatu yang tak diturunkan. Wa kaifa yutraku ismut tabdili ala ibtida'il inzali. Bagaimana bisa digunakan apa nama tabdil digunakan pada sesuatu yang turun permulaan turun. Allah Ta'ala menurunkan alhamdulillahirabbil alamin sebagai gantinya ayat yang tidak diturunkan. Yang mana tak masuk akal kan. Fahadha hawasun wa sakhufun, ini adalah kegilaan ya. Kegilaan gila dan ketidakwarasan. Wad dalilus tsani, adapun dalil yang kedua yang menunjukkan bahwa an-nas itu terjadi. Qauluhu ta'ala adalah firman Allah Ta'ala, فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ. فَبِظُلْمٍ, maka dengan sebab kezaliman, مِنَ الَّذِينَ هَادُوا, dari orang-orang yang beragama Yahudi, حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ, kami mengharamkan kepada mereka, mengharamkan thayyibatin, kepada barang-barang thayyib, barang-barang baik dan lezat, uhillat lahum, yang telah dihalalkan bagi mereka alladzina hadu. Sebelumnya betapa banyak makanan-makanan yang halal thayyib diperkenankan kepada orang-orang Yahudi. Namun dengan sebab kezaliman yang mereka lakukan, apa barang-barang thayyib yang sebelumnya dihalalkan menjadi diharamkan. Ini kan ada pergantian ya. Wala ma'na lin-naskhi illa tahrimu ma uhilla, dan tidak ada arti bagi nasakh kecuali mengharamkan sesuatu yang sebelumnya dihalalkan. Sebelumnya dihalalkan lalu diharamkan, itu kan nasakh ya. Wa kadzalika qauluhu ta'ala, demikian pula firman Allah Ta'ala, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Ma apa-apa
nansah yang kami hapus. Ma ini adalah ma syartiyah ya, menjazmkan kepada dua fi'il mudhari'. Min ayatin berupa ayat, au nunsiha atau kami melupakan kepadanya. Nunsi ini dari ansa, nasya yansa lupa. Kalau melupakan ansa yunsi, yunsi dijazamkan menjadi yunsi ya. Atau kami melupakan, membuat lupa akan ayat itu. Na'ti kami datang bi khairin dengan yang lebih baik minha dari ayat, au misliha atau yang seperti ayat itu. Suatu ayat kan yang kami mansuh, atau suatu ayat yang kami membuat kamu lupa, pasti kami akan menggantinya dengan yang lebih baik atau yang setara. Ini kan nasrah ini. Fa in qila la'allahu arada bihi at-takhsisa. Kalau ditanya jangan-jangan Allah bermaksud dengan nansah tersebut bermaksud akan taksis. Jangan-jangan itu bukan nasah tapi yang dimaksud taksis. Qulna kita menjawab, qad farraqna bainat takhsis wan nasih. Kami di atas sudah membedakan antara taksis dan nasah. Fala sabila ila taghyiril lafzi, maka tidak ada jalan untuk mengubah lafal. Kaifa wat takhsisu la yastad'i badalan mithlahu aw khairan minhu. Bagaimana sementara adapun taksis itu tidak meniscayakannya adanya badal mislahu seperti yang dikeluarkan, au khairan atau yang lebih baik minhu daripada yang ditaksis, yang dikeluarkan. Kalau nasa itu kan, kalau penggantian kan memerlukan badal dan mubdal, ada ganti, ada yang diganti. Kalau taksis itu tidak meniscayakan adanya ganti. Ada suatu pernyataan umum. Pernyataan umum itu keumumannya dibatasi. Itu namanya taksis. Dibatasi berarti ada sesuatu yang tak masuk dalam keumuman itu. Apa yang tak masuk dalam keumuman itu kan tidak perlu ada gantinya. Tidak akan ada perkataan diganti yang lebih baik atau yang setara, kan tidak ada. Itu taksis. Wa innama huwa bayanu maknal kalami. Hanya saja taksis itu tak lain adalah menjelaskan maknanya kalam. Ad-dalilu as-salisu, dalil yang ketiga bahwa nasakh itu terjadi. Mastahara adalah sesuatu yang populer bisyar'i di dalam syara, min naskhi tarabbusil wafati, dari dianulirnya iddah wafat. Tarabbusil wafati artinya menunggunya perempuan akibat kematian, haulan selama 1 tahun, dimansuh bi arba'ati ashhurin wa ashrin, dengan 4 bulan 10 hari. Perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, semula iddahnya adalah 1 tahun ya. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadaruna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Itu. Ini artinya perempuan yang ditinggal mati suaminya iddahnya adalah 1 tahun. Tapi itu dimansuh dengan ayat yang lain.
yang mengatakan walladzina yutawaffawna minkum wa yadaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asyra. Perempuan yang tinggal mati oleh suaminya beriddah selama 4 bulan 10 hari, itu kan nasah. Tapi oleh para ulama mutakhirin, 2 ayat ini bukan hubungan nasih mansukh karena bisa dikompromikan, ya. Dikompromikan. Artinya 1 tahun itu adalah hak bagi perempuan, 4 bulan 10 hari itu adalah kewajiban bagi perempuan. Wa naskhi fardi taqdimis sadaqati amama munajatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dimansuhnya kewajiban menyajikan sedekah sebelum bermunajat tormator kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tormator berbisik-bisik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haitsu qala ta'ala, di mana Allah Ta'ala berfirman, faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Idza najaitumur rasula ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah, ya. Kemudian asfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum shadaqat. Sababun nuzulnya adalah terlalu banyak orang-orang dari kalangan sahabat yang ingin sowan kepada Rasulullah untuk menyampaikan berbagai persoalan. Itu membuat repot kepada Rasulullah itu. Sedikit-sedikit matar, sedikit-sedikit matar. Untuk jalan keluarnya ada aturan dari Allah. Mereka-mereka yang ingin sowan kepada Rasulullah, ingin tormator kepada Rasulullah, harus lebih dulu, harus sedekah dulu. Bukan sedekah kepada Rasulullah, sedekah kepada siapa, ya. Ini kan bisa mengurangi berjubelnya orang-orang yang ingin sowan. Tapi kemudian kewajiban sedekah sebelum sowan ini dimansuh dengan firman Allah, asfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum shadaqat. Wa minhu nasxu tahwilil qiblati an baitil muqaddasi ilal ka'bati. Dan ialah di antara nasah, adapun di nasahnya pemindahan kiblat dari Baitul Muqaddas ke Ka'bah. Dulu kaum muslimin melakukan salat, kiblatnya adalah Baitul Muqaddas. Kemudian dimansuh dengan perintah Rasulullah dan kaum muslimin salat menghadap ke Ka'bah. Biqaulihi, dengan firman Allah Ta'ala, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, maka hadapkanlah wajahmu ke arah masjidil haram. Wa alal jumlati, pendeknya, ittafaqat al ummatu ala itlaqi lafdin nasri fi syar'i. Umat Muhammad sepakat menggunakan penggunaan lafaz nasah di dalam syara. Fa'in qila wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.